Sebelum kita lagu orang kaya mati, orang miskin mati, kita minta nasihat sikit dari Ustaz David Liu. Ustaz David Liu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, ya. Dakwah ini bukan jalan mudah. Ya, banyak orang tak suka. Ya, banyak orang hasad, bahkan musuh-musuh yang memfitnah. Gimana sikap kita sebagai dai ini Ustaz untuk menghadapi itu semua? Apa yang dilakukan? Mestinya ini kadang-kadang kan, apalagi kita hidup di dunia sosial media kan, semua bisa di framing. Saya kemarin nih, satu kalimat saya panjang, dipotong sama orang, di-cut itu kalimat, sehingga image-nya jadi negatif. Kemudian viral, di-posting sama haters. Terus saya berusaha untuk jelaskan, tapi lelah. Memang bagi orang yang membenci kita, tidak ada guna dia. Kita jelaskan, dia tetap cari kesalahan lain. Tapi bagi lovers, bagi pencinta kita pun, dia tak peduli juga. Dia tahu ini fitnah. Gitu. Jadi Ustaz selama ini, selama berdakwah, apa yang Ustaz lakukan ketika ada haters, orang-orang yang menghina Ustaz? Apa Ustaz? Apa yang Ustaz lakukan? Membalaskah atau menjelaskankah atau diam? Bila orang kata kita, orang cakap bukan-bukan, kita rasa sedih kan. Dia datanglah rasa sedih. Kita selalu ceramah kat orang, jumpa adik tepi jalan, adik tu putus asa. Tuhan benci saya Ustaz. Tak dik, Allah sayang awak. Allah sayang. Pandai kita cakap orang tepi jalan kan. Jumpa semua orang kita cakap apa? Allah sayang awak. Bila orang putus asa je, saya ni depan kelab kan, mabuk, buat zina ni, saya jahat. Tak dik, Allah sayang awak. Saya masuk neraka kan Ustaz. Taklah dik, Allah sayang awak. Dia yang bagi awak iman, dia sayang awak. Tapi bila kita kena uji kan, kita fikir ialah kita muhasabah diri kita. Agaknya terlintas dalam hati tu, benci kot Allah kat aku ni. Marah betul dekat datang dekat dia sedih tu. Marah betul dekat aku. Tapi bila fikir balik sebenarnya, bila ujian-ujian datang ni, satu je jawapan dia, benarlah sebab Allah sayang kita. Allah nak kita semakin hampir pada dia, makin cinta pada dia, makin dekat pada dia. Tanpa ujian, kita tak boleh dekat dengan Allah. Orang kata kau nak dapat iman kan? Siapa? Cakap kan? Macam apa? Kelapa, apa buah kelapa kan? Kena dipotong. Dulu dengar tapi takut nak cerita kat orang. Sebab macam kan kalau kena uji susah masa dengar cerita dulu kan. Dijatuhkan di bawah bukan turun. Potong lepas buah kelapa potong belah dua. Lepas belah parut pula. Lepas parut kena peras begitu kan? Kena ni. Itu belum habis lagi. Rupanya banyak lagi apa tu baru boleh ni. Yang kita ingat dah habis dah kena terempas dulu buah kelapa. Jadi nak dapat iman tu macam tu, ada ujian. Pas jadi gulai tak sebut gulai kelapa. Barulah sekali buat jadi gulai. Gulai ayam. Tak sebut kelapa pula, dia lupakan. Ya Allah. Padahal dia tak ada rasa itu. Tak sebut gulai kelapa tak ada. Gulai ayam. Gulai lemak. Jadi ujian ni tujuannya supaya kita dekat dengan Allah. Supaya kita banyak menangis, supaya kita tak nampak sesiapa macam Nabi Ibrahim AS. Dia diuji oleh Allah. Macam-macam ujian buat dakwah pada semua orang. Semangat dakwah pada orang biasa, pada raja-raja, pada orang besar, dan pada isteri anak-anak tinggal kat padang pasir, kering kontang, tak ada kehidupan. Anak-anak sampai anak kecil je, bukan wanita yang lemah dekat padang pasir. Pergi buat dakwah sampai jauh-jauh. Pergi buat dakwah tinggal Allah bersama kita. Nasi kena bakar dalam api besar. Nabi Jibril datang sampai Nabi Ibrahim ni hati dia dah tak nak siapa-siapa. Dia cuma nak Allah. Jadi kalau kita hidup kita, Allah nak hati kita cuma nak kepada Allah SWT. Nak Allah je tak nak. Dah tak nampak dah duit kita, rumah kita, saya tak nampak sesiapa. Dia cuma nak Allah sayang kita. Sebab sebelum kita balik pada Allah, tu yang kita nak, redha Allah. Kalau kita tak ada ujian dalam hidup, takut kita, saya sendiri kan, kita perasan dengan hidup kita, rasa bagus, baik, rasa sempurna. Tapi bila ada ujian, baru kita rasa, saya tak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Semua milik Allah. Semua daripada Allah. Dia bagi pinjam, bukan kita punya pun. Jadi kalau dia nak ambil, kenapa kita nak sedih kan? Dia punya. Nak apa, kekayaan, kesenangan, apa kata kemuliaan, dia punya, dia bagi Allah. Pinjam sekejap. Dia punya, milik Allah. Kuasa, suka-suka Allah je. Jadi bila hati kita last sekali, cerita Quran ni bukan cerita-cerita. Memang Allah akan datangkan dalam hidup kita sama juga macam kisah Nabi-Nabi tu. Dan Allah yang tolong Nabi Ibrahim, Allah juga akan tolong kita. Nabi Ibrahim kata hasbunallah. Allah Nabi Ibrahim dengan Allah kita sama. Macam Allah tolong Nabi-Nabi, Allah nangis dengan Allah, nangis. Malam-malam kita nangis, cakap-cakap dengan Allah. Bila kita susah baru kita rasa nak bercakap dengan Allah. Kalau tak semayang tu sambil menguap kan. Baru nak nangis, baru cakap-cakap. Ada masalah baru ya Allah. Ya Allah. Sebab Allah tu pun lain bila ujian datang. Kita tengok dunia pun dah berbeza dah. Kita berjalan pun berbeza. Kalau tak ada ujian, jalan pun jadi lain.
Walaupun macam ni kan, lain jalan tiba-tiba lain, tak perasan. Jalan dah lain, cakap pun lain, dan semua berubah. Tapi bila ada ujian, baru kita sedar. Kedua, saya dengar masa tu bila ujian datang macam Nabi SAW, bila sunnah dia, orang cakap tak baik kat Nabi yang kita dengar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diam, Nabi pun diam. Nabi senyum je. Bila Abu Bakar Siddiq dah rasa ni sayang kat Nabi, emosi jawab. Bila jawab, Nabi SAW pun pergi. Bila Nabi pergi, Nabi SAW pergi, dan Abu Bakar pergi kat Nabi. Ya Rasulullah, tadi orang kata tuan relax je, tak ada apa-apa, gembira je. Bila orang hina tuan tak ada, bila saya jawab dah bela, patut dah gembiralah, kita dah menang ni. Baru Nabi SAW tiba, Nabi pergi. Nabi kata masa kita diam, malaikat jawab. Bila kita jawab je, malaikat pun hilang. Jadi bila kita dalam hidup, bila orang cakap yang jalan terbaik, kita diam. Ada banyak ulama yang kita sayangi kan, dia diam, orang cakap apa diam. Macam-macam fitnah datang, senyap je dengan Allah. Akhirnya Allah yang akan jawab satu demi satu. Yang lebih penting bukan jawapan pada manusia. Yang lebih penting Allah redha pada kita ataupun tak. Dan Allah nak hati kita, tak nak sesiapa dah. Biar kita putus asa dengan makhluk ni, tak nak sesiapa dah. Supaya hati kita cuma nak Allah SWT, supaya dia redha pada kita. Kita balik pada dia, dia redha pada kita. Jadi kita begitulah, banyak nangis kan? Dan kita kena keluar je lah Allah, buat dakwah. Saya sendiri walaupun selalu keluar, terakhir kita di mana? Bila Bangladesh, COVID itu stop je Pak Diri. Lepas tu kan slow sikit. Tiba-tiba bila ada hujan-hujan hari tu, saya pergi 3 hari kali pertama. Dan betul-betulnya 3 hari duduk dekat masjid. Biasa dia tak dah sana ke sini juga. Duduk 3 hari. Duduk 3 hari. Hari pertama nangis. Hari kedua nangis. Hari pertama nangis. Hari kedua dakwah je. Tapi nangis juga. Nangis, cakap sepatah nangis sebab sedih. Tak boleh tidur. Nangis. Hari ketiga, rasa macam seluruh masalah tu hilang. Akhirnya fikir, kenapa saya nak habiskan masa hidup saya fikir kata-kata orang, kejian orang. Ada 8 bilion manusia dalam dunia. Ada 6 bilion manusia yang belum kenal Allah tu Tuhan dia. Kalau bukan kita beritahu dia, siapa lagi? Berapa banyak orang dalam dunia. Kita yang ada Allah ni pun bila ada ujian, tumbang juga sikit. Macam mana orang yang tak pernah kenal Allah? Kesian dia nak minta kat siapa. Macam tadi adik-adik tepi jalan kita jumpa kan, baru kita peluk je dia nangis dah. Allah sayang awak adik. 2-3 kali dia pandang kita, Allah sayang awak, awak baik. Apa pun orang cakap, ingat satu je dalam hati, Allah sayang awak. Nangis dia. Dia sayang saya ustaz, kata budak-budak tu, Allah sayang saya. Rupanya orang-orang degil ni, orang-orang yang jauh pada Allah, mereka anak-anak yang baik. Pertama, kalau kita yang pakai jubah ni peluk dia, cakap Allah sayang dia, dia lagi rasa macam ya Allah, dia rasa Allah sayang dia. Kalau kawan-kawan dia cakap sayang, macam main-main Allah sayang awak. Tapi kalau macam kita, terutama yang pergi masjid, pergi sembahyang tarawih, pergi sembahyang puasa, kita baca Quran, kita ilmuwan-ilmuwan kita macam ni lah, belajar-belajar berjanggut-janggut begini, baju-berjubah ke, bertudung-tudung. Kalau kita peluk orang budak jahat, cakap Allah sayang, dia terasa macam dia rasa dia kotor, dia maafkan, dia tahu dia kotor. Dia tadi arak ada kan, orang yang datang bagi semangat. Baju kita kotor boleh basuh, mungkin dia minum arak, orang kata najis, boleh basuh. Kalau dia tadi dia peluk anjing, baju kita kalau kotor sangat boleh buang. Tapi ni anak-anak ni manusia. Ada mak ayah macam mak ayah kita. Ada orang yang nak dia berubah jadi baik. Kalau bukan kita bimbing mereka ni, siapa yang nak bimbing mereka? Siapa yang nak sayang mereka? Sebab itulah kita kena buat dakwah ni. Saya pun terasa dulu Ustaz, waktu di Bali, waktu masih underground ya, masih saya main music di satu tempat hiburan, di kafe malam. Datanglah tabligh, dakwah, dai. Dan waktu itu satu saja kalimat dia yang bikin kesan hati saya. Kamu orang mulia, kamu calon raja di surga. Itu saja. Dan itu saya bilang, ya Allah, ini waktu rambut masih dreadlock, kehidupan masih jauh dari agama, tak sholat, di tempat hiburan malam, di kafe, diskotik kan. Tiba-tiba ada orang datang menyampaikan kabar gembira. Saya bilang, kok ada orang baik kayak gini nih. Makanya benar itu kata Mas Syekh kan, da'i itu punya sifat harus 3. Yang pertama, lisannya manis. Ini Allah sayang itu tuh kalimat, kalau setiap saya ucap kalimat itu yang kebayang wajahnya Ustaz Ebit. Allah sayang. Ini kalimat tahu, yang lain tak tahu nak cakap. Allah sayang. Allah sayang. Allah sayang. Itu dah sama kayak orang cakap dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati. Kebayang wajah Diri Sulaiman. Kalau mati, orang kaya mati. Kalau orang ditanya, kamu dengar nama Diri Sulaiman, ingat apa? Ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Jadi lisan manis, hati lapang, kepala dingin. Itu kalau 3 sifat itu ada di diri kita semua, saya yakin kita semua bisa buat kerja dakwah ini. Karena kerja ini tak main-main Ustaz. Saya rasa ya, kalau kita tak kuat-kuat, tak tutup telinga dalam dakwah ini, kan sunnahnya azan itu menutup telinga. Azan itu. Jadi kalau orang sudah memanggil orang sholat, dia harus tutup telinga dia. Kalau masih dengar kata orang, pasti kita berhenti. Karena kita tak salah pun dibuat salah, dicari salah.
Apalagi kita salah, kita manusia pasti Ini punya lagi salah banyak kan? salah, Pasti kan? banyak salah. Jadi kalau ada orang bully saya di sosial media, saya cuma cakap thank you. Itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu, yang kamu tak tahu masih banyak lagi. Itu aja, selesai. Betul kan? Ya. Karena kalau kita ceritakan kebaikan kita, dia benci. Dia tetap melihat dengan kebencian. Jadi kalau kita lihat keburukan orang, pasti kita benci sama dia. Kalau kita lihat kebaikan orang, pasti kita sayang sama dia. Nah, jadi ada orang yang sengaja lihat keburukan kita. Saya terdengar tuh ada dulu bayan dari Ustaz Lutfi almarhum ya, surah kita. Dia bilang ada 4 karakter manusia. Yang pertama seperti lebah, suka berjamaah di tempat yang indah-indah bagi manfaat. Yang kedua seperti lalat, suka berjamaah di tempat yang kotor, membawa mudarat. Ini orang-orang jahat. Yang ketiga seperti anjing. Anjing itu tak suka berjamaah sendiri. Yang keempat seperti babi. Babi itu Ustaz, dia tak pandai lihat kebaikan. Babi itu kan masuk ke taman bunga yang indah. Itu Nabi tak terkesan dengan babi itu tak terkesan dengan keindahan tadi. Yang dilihat itu kotoran di sana. Jadi ada orang yang dengar tausiah kita di 1 jam 2 jam kita bicarakan, dia cari salah kita. Di mana ada salah, dia cut itu. Dia cut salah itu kemudian di viralkan. Itulah babi-babi itu. Itulah babi-babi. Dan dia jangan dikesan juga, ya nama juga babi. Hobi dia cari keburukan. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah ya yang lagi nyari-nyari kesalahan Ustaz Ebit, nyari kesalahan dari Sulaiman. Nggak usah dicari, kalian nonton saja pasti jumpa. Tapi orang baik, dia suka melihat kebaikan, dia sebarkan kebaikan. Orang jahat, dia suka lihat keburukan, dia sebar keburukan. Itu orang buruk. Saya pergi mana selalu ulang Pak Dery cakap tu. Sebaik-baik saya, Lebih baik orang lain. lebih baik orang lain. Seburuk-buruk Seburuk orang lain, lebih buruk saya. Itu ceramah saya suruh ulang lama-lama itu. Tengok budak-budak ngantuk semua suruh ulang. Satu lagi apa, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada isi dagingnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang Itu buruk. saya hafal tu Pak Dery punya itulah. Quotes sederhana. Mana-mana ceramah saya ulang tu. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Pokoknya keluarga sunnah Indonesia harus dibuat ya. InsyaAllah. Tim Ustaz Ebit tolong ya, agendakan ini serius. Ya. Nanti kita buat lagi. Nanti sekarang nih Ustaz Rusli istiqbal sendirian aja. Dia kalau nanti kita semua tahu nih Ustaz nih, mohon maaf nih, kalau Pak Jokowi tahu Ustaz ke sini, dia sambut. Presiden yang sambut sini. Iya. Cuma beliau datang diam-diam saja. 2 minggu lepas saya ada isi kajian di Azikra. Ustaz Rusli bilang, "Nih Ustaz Ebit, Liu mau ke sini." Cuman saya pikir pandemi, tidak mungkin Malaysia bisa terbang ke sini. Saya pikir belum bisa terbang. Terus tahu-tahu saya lihat posternya, saya bilang, "Ustaz Rusli, ini serius ini." Ustaz Lukman kemana datang? Besok datang ya. Lukman Al-Hakim. Sekarang jadi kecil dunia ni dengan Instagram kan. Ustaz Lukman, Malaysia ya. menjadi dekat. Ya. Yang viral kat Malaysia, viral kat sini. Iya. Yang viral kat sini dah tentu viral kat Malaysia. Iya, kan? Mas. Ya Allah. Ustaz Lukman tuh sejak berapa hari lalu, berapa tahun lalu tuh sudah tanya kontak Ustaz Ebit. Ustaz Lukmanul Hakim ya. Beliau sekarang Masya Allah lagi disayang. Menolong orang kan. Ya, lagi disayang banyak orang. Dia Di infak Indonesia. beras dia. Ya. Ya, saya yakin itu royalti pahala ke Ustaz Ebit juga. Karena beliau sangat mengagumi Ustaz Ebit. Dan ya, terinspirasi lah. Jadi ini teman-teman semua ya, yang lagi nonton ya, di mana saja. Sekarang kebatilan itu disebarkan. Kebatilan. Orang bangga menyebarkan, bikin konten tentang kemaksiatan, dia sebarkan. Kalau kita buat konten tentang kebaikan, menyebarkan sedekah kita sebarkan, kemudian kita datang orang, kita sebarkan dakwah, itu syaitan bisik-bisik, itu ria kan. Ya. Jadi kalau sekarang kebaikan tidak disebarkan, maka yang tersebar hanya kebatilan. Maka para konten kreator muslim, kalian mesti buat konten baik-baik sebanyak-banyaknya. Karena umur kita singkat, konten itu akan ada terus sampai sosmed ini ada. Selagi ada Instagram, selagi ada YouTube, selagi ada TikTok, itu akan tetap ada meskipun kita sudah mati. Ya. Jadi hari ini jangan malu-malu ya, kalian buat konten, kalian semua tausiah dari guru-guru kita, kalian cut 1 menit bikin, disebarkan, diviralkan. Ya, itu Masya Allah. Banyak mau saya cerita lagi, nampak Ustaz Ebit dah istirahat. Ini last song ya, satu lagu terakhir. Wahai manusia, jangan tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara.
akhirat selama-lamanya. Semua teriak mati ya. Orang kaya. Kurang semangat nih. Ini kayaknya dari Malaysia udah ngantuk semua nih ya. Belum. Ustaz Rahman suara tak terdengar. Kurang makan nampaknya nih. Pokoknya siapa yang tak teriak mati ikut mati duluan. Harus saya harus teriak mati ya. Harus bisik-bisik ya. Oh, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Tausiah Ustaz David ya. Ayo Ustaz David ya, tausiah. Ayolah, bagi-bagi apa sedikit kuat saja ya. Nonton nih yang komen, yang nggak komen, Ustaz Ebit. Saya sama Ustaz Ebit seperti lebih duluan saya. Iya, pergi takziah ya. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Lagu Bidadari ada lagu saya. Yang lagu mana? Lagu saya apa lagu siapa? Tajamnya tatap gombalin istri saya. Dulu istri saya marah-marah sama saya. Ya buat lagu ini, enggak jadi marah. Enggak jadi marah. Jadi Ustaz, ini satu rahasia nih ya. Kalau istri marah, buat lagu. Nyanyi sama dia. Pak Dery ya. Iya. Terus satu lagi nih buat semua kawan-kawan, kalau istri kalian marah, biar tak marah lama-lama, satu kalimat ucapkan. Coba kalian tiru ya kalimat ini kan. Adik betul, abang salah, minta maaf. Selesai masalah. Apa ucapannya gimana? Adik betul, abang salah, minta maaf. Selesai. Saya salah. Ya, sayang salah, abang sayang betul, abang salah, minta maaf. Jadi itu aja. Kita mengalah untuk benar, untuk menang ya. Subhanallah.
Ya Allah, banyak lagi yang mau saya cerita sama Ustaz David Liu ya. Teman-teman semua yang di channel YouTube dari Sulaiman Sahabat, yang di Facebooknya Ustaz David Liu, di Instagram saya juga ada live sikit-sikit. Ya, ini aset. Semoga Ustaz David Liu panjang umur. Allah sayang Ustaz David. Ya. Kemudian terus bergerak. Tak usah dengar kata orang. Kata Allah saja. Orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Kalau masih senang dipuji, masih sakit hati dibuli, berarti tak ikhlas. Orang ikhlas dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Santai saja. Santai saja. Silakan kau caci maki, silakan ya. Ya, letakkan diri di bawah rumput. Di mana? Di bawah rumput. Rumput kan di bawah lagi. Nah, kalau orang injak-injak kita, santai saja, tak ada masalah. Jadi begitu sahabat sekalian ya, ikhlas nih. Kesimpulan dari saya sikit saja nih. Selalu 6 sifat harus dibuat ya. Ya, perbaiki iman sebelum mati. Iman letak bukan di lisan, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di kepala, bukan di otak. Iman letak di hati. Iman tak masuk hati seperti peluru, ya, bullet yang tak masuk pistol. Kalau peluru, bullet tak masuk ke senapan, meskipun satu kontainer tak ada manfaat. Ya, dilempar ke ayam, ayam pun tertawa. Nah, dilempar ke singa, bukan singa yang mati, kita yang mati. Jadi peluru itu akan berbahaya, akan bermanfaat kalau masukkan ke senapan, ke pistol. Ya, baru bisa pecah kepala harimau. Jadi iman pun tak masuk hati, tak ada manfaat, dunia akhirat tak ada manfaat. Ya. Kemudian sunnah diperbaiki semampunya bukan semaunya. Kemudian salat diperbaiki 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Kemudian zikir diperbaiki setiap hari, setiap hembusan nafas ingat Allah. Tawadukkan hati, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba tulis di kolom komentar semuanya. Kalian tulis di kolom komentar, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Semua yang di rumah ikuti. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba diulang. Aduh, seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Itu terbalik. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Itu. Jangan kembali, jangan salah ya, nanti saya yang tanggung jawab di hadapan Allah nih. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba, Masya Allah. Kemudian tasihun ya, luruskan niat. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Setelah posting, istighfar. Ya, kadang ria itu datang, itu terakhir. Awalnya ikhlas nih, awal ikhlas kan, tahajud ikhlas awal, tapi pagi-pagi cerita ke kawan, "Waduh, semalam tahajud capek saya." Aduh, doakan semoga Allah terima. Padahal semalam udah diam-diam. Jadi itu ikhlas tuh hati-hati ya. Ikhlas tuh hanya Allah yang tahu dan kita yang tahu. Orang tak tahu. Sedekah diam-diam itu baik, ya. Sedekah senyap-senyap itu baik, diam-diam baik. Sedekah terang-terangan pun baik, ya. Yang tak baik diam-diam tak sedekah. Yang tak baik itu terang-terang menghina orang sedekah. Itu. Ya, paham ya? Sedekah diam-diam baik, sedekah terang-terangan pun baik. Yang tak baik diam-diam tak sedekah. Yang tak baik terang-terang menghina orang bersedekah. Dan yang terakhir, kita mesti khuruj, kita keluar jalan Allah. Luangkan masa seperti Ustaz Ebit 10% luang masa untuk dakwah. 3 hari setiap bulan Ustaznya. 40 hari setiap tahun. Saya tahun lalu 40 hari ke Padang. Masyaallah. Ustaz juga 40 hari waktu itu kan. Nah, waktu itu juga 40 hari. Nah, kemudian usahakan keluar 4 bulan. Khuruj tak akan mengurangi usia, umur walau 1 detik pun, tak akan mengurangi rezeki walau 1 ringgit pun. Ya. Nekat berkat, was-was tewas. Ya, nekat berkat, was-was tewas. Jadi nekat saja, jangan takut kehilangan 1 bidadari di dunia, takutlah kehilangan berjuta-juta bidadari di syurga. La ilaha illallah. 4 bulan insyaallah khair. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, Buang tulang. ambil yang baik, ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, masyaallah. Sekarang saatnya